Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu sama Miss. Pada video pembelajaran kali ini, Miss akan membahas tentang membaca data dalam berbagai bentuk sajian data. Oke, sajian data itu ada berbentuk daftar, tabel frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, maupun diagram gambar atau piktogram. Jadi membaca data itu seperti kalian menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Nah, informasi ini bisa secara langsung kalian lihat ataupun perlu dengan ketelitian atau pengamatan. Nah, untuk pada video pembelajaran kali ini, Miss hanya akan memberikan cara membaca data secara langsung ya, yang secara sederhana seperti ada berapa banyaknya data tersebut, ada berapa total datanya, kemudian berapa data tertingginya, berapa data terendahnya. Oke. Untuk yang lebih teliti atau pengamatan itu di pertemuan selanjutnya di part 2. Itu ada nanti menafsirkan hasil sajian data atau mengamati. Oke. Nah, sekarang misalkan membaca data dalam bentuk daftar. Daftarnya seperti ini. Daftar peserta lomba mewarnai tingkat kecamatan. Oke, secara langsung bisa lihat ada angka 1 sampai angka 12. Ini artinya apa? Ada 12 SD yang mengikuti lomba mewarnai tingkat kecamatan. Oke. Lanjut lagi. Miss bisa lihat di sini. Oh, SD Soko mengirimkan 8 peserta. SD Tanjung 1 mengirimkan 4 peserta. SD Bendo 2 mengirimkan 5 peserta. SD Pingku 2 mengirimkan 9 peserta, dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya lagi. Kita cari data tertinggi. Nah, data tertinggi itu terletak pada SD Carikan. Kenapa? Karena di sini jumlah yang mengikuti lomba paling banyak. Oke, jadi di sini bisa kalian tulis kalimatnya. Peserta terbanyak berasal dari SD Carikan dengan jumlah 10 peserta. Kemudian peserta paling sedikit berasal dari SD Lemah Bang 1 dengan 3 peserta. Oke, nah apa lagi yang bisa kalian lihat? Selain data tertinggi, data terendah, kalian bisa lihat lagi yang mana datanya yang sama. Oh, di sini ada 5 anak, 5 anak, 5 anak. Artinya apa? Ada 3 sekolah yang mengirimkan jumlah peserta yang sama banyak dengan 5 peserta, yaitu SD Negeri Bendo 1, SD Negeri Bendo 2, dan SD Negeri Pingku 1. Oke, jadi banyak lagi informasi yang bisa kalian baca secara langsung. Nah, sekarang Miss pindah ke slide selanjutnya. Oke, pada slide ini Miss memberikan tugas kepada kalian untuk membaca data bentuk daftar. Jadi cara membaca datanya, kalian cukup menjawab beberapa pertanyaan yang Miss sudah siapkan. Di sini Miss sudah berikan daftar tinggi dan siswa kelas 5. Oh, sorry. Oke. Di sini ada 131, 133, dan seterusnya. Pertanyaan pertama, berapa jumlah siswa kelas 5? Jadi kalian hitung ada berapa ukuran tinggi yang Miss catat. Karena kalau ukuran tinggi yang Miss catat ada 10, berarti ada 10 siswa yang Miss ukur. Oke? Berarti ada jumlah 10 siswa. Tapi sih kalian hitung baik-baik ada berapa. Oke? Nah, selanjutnya bagian B, berapa tinggi siswa yang paling tinggi? Berarti data tertinggi. Yang paling tinggi itu berapa tingginya? Misalnya yang paling tinggi 150 ya, berarti jawabannya 150 cm. Begitupun yang paling rendah atau yang paling pendek. Sekarang bagian D, berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan? 140. Tinggi badan 140. Miss ganti pertanyaan, berapa? Oke, Miss ganti pertanyaannya. Ada berapa siswa yang memiliki tinggi badan 135? Nah, kalau seperti itu kalian cari setiap baris yang ada angka 135, coret. Atau lingkari, terserah. Intinya kalian berikan tanda. Jadi kalian mencarinya setiap baris ya. Kalau sudah tidak ada di baris pertama, pindah ke baris kedua dan seterusnya. Oke. Nah, ternyata yang Miss lakukan pencoretan sebanyak 4 kali. Berarti banyak siswa yang memiliki tinggi badan 135 cm ada 4 orang atau 4 siswa. Oke, gampang ya. Nah, sekarang, berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 40? Kalau lebih dari 40, artinya kalian tandai tinggi badan yang lebih besar dari 40. Miss kasih contoh. Berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan kurang dari 140? Berarti kalau kurang, kalian tandai
tinggi badan yang kurang dari 140. Oke, kalau sudah kalian tandai semua, baru kalian hitung ada berapa tanda yang kalian buat. Oke, intinya dia tinggi badan yang kurang dari 140. Nah, kalian silakan hitung ada berapa yang Miss tanda ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi, banyak siswa yang memiliki tinggi badan kurang dari 140, ada 16 siswa. Jadi, kalau yang lebih dari 140, karena pertanyaan di sini lebih, maka kalian cari 141, 142, sampai angka yang paling besar yang ada pada data ini. Oke, gampang ya. Nah, Miss akan pindah ke membaca data dalam bentuk sajian selanjutnya. Pada video ini, Miss akan membaca data dalam bentuk tabel. Jadi kalau bentuk tabel itu ada tabel frekuensi ya. Jadi tabel yang mengatakan banyak atau jumlah atau total ini yang disebut dengan frekuensi. Oke. Sedangkan yang di sebelah sini, inilah yang disebut keterangan datanya ya. Nah, jadi kalau misalnya tanya, ada berapa siswa yang menyukai melukis? Nah, kita lihat yang menyukai melukis ada 6 siswa. Oke. Kegemaran apa yang paling banyak disukai siswa? Kita lihat yang kalau paling banyak disukai siswa, kamu lihat frekuensi yang paling besar, 8. Ternyata yang paling banyak digemari siswa itu adalah bermain bola. Oke? Begitupun seterusnya. Jadi kalau membaca tabel itu harus sejajar seperti ini. Pasangkan. Oke? Nah, jadi gampang ya untuk membaca dalam bentuk tabel. Oke, sekarang Miss pindah ke slide. Oh, untuk sebelum itu Miss kasih yang paling mudah dulu. Ada berapa siswa yang menyukai menari dan melukis? Kalau seperti itu pertanyaan berarti kalian jumlahkan. Yang menyukai melukis 6, yang menyukai menari 5, berarti totalnya ada 11 siswa. Kalau ditanya berapa total siswanya, berarti kalian jumlahkan semua frekuensinya ini. Itulah total siswa. Oke, gampang ya. Nah, sekarang Miss pindah ke slide selanjutnya. Oke, di slide ini kalian akan Miss berikan tugas membaca data dalam bentuk tabel frekuensi. Jadi ada data jenis hewan peliharaan siswa kelas 4 sebagai berikut. Jadi data hewannya itu adalah ikan, ayam, kucing, kelinci. Kemudian banyaknya siswa yang memelihara ikan ada 5, yang memelihara ayam ada 6, yang memelihara kucing 10, memelihara kelinci ada 9. Tugas kalian cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Berapa jumlah siswa kelas 4? Berarti berapa total siswa yang memelihara hewan keempat ini? Oke. Kemudian berapa banyak siswa yang memelihara kelinci? Berapa banyak siswa yang memelihara ikan? Hewan apa yang dipelihara oleh 9 siswa? Oke, Miss sudah jelaskan di contoh sebelumnya. Kemudian di bagian hewan apa yang paling banyak dipelihara? Ini pun juga Miss sudah jelaskan. Oke, jadi gampang ya. Miss tunggu tugas ini paling lambat jam 10 malam hari ini. Oke, supaya Miss bisa evaluasi. Nah, pada video selanjutnya Miss akan membaca data dalam bentuk diagram gambar.